Nah sekarang, jika kejadian tersebut tadi dialami oleh kalian sebagai pemilik toko kelontong yang mulai merasa tergusur karena kehadiran pemain baru, apa yang kalian lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin membahas tentang topik yang sebenarnya sudah sering saya bahas, tapi ini menarik sih topiknya. Jadi saya akan selalu bahas ini tentang cara bersaing usaha toko kelontong. Sekarang ini kan usaha toko kelontong itu menjadi usaha yang paling favorit ya di setiap daerah. Apalagi dengan kondisi pandemi yang kemarin itu ya, tentunya banyak karyawan yang terkena PHK dan akhirnya itu mendirikan toko kelontong dengan sisa uang pesangonnya. Dan tidak sedikit dari mereka yang berhasil, mereka sukses, toko bisa berkembang, bahkan hasilnya melebihi apa yang mereka dapat dibandingkan dulu waktu menjadi karyawan. Kesuksesan mereka tentunya tidak menjadi permasalahan bagi toko kelontong yang letaknya jauh dari toko mereka. Namun bagi yang memiliki usaha toko kelontong di dekat mereka, pasti sedikit banyak akan terkena imbasnya. Pasti pembeli di daerah situ akan terbagi menjadi dua karena ada toko kelontong baru yang buka. Mungkin kalau ada yang tidak bisa bertahan di persaingan, salah satunya akan ada yang tumbang. Apapun alasannya, dunia usaha memang selalu penuh dengan persaingan, bahkan dengan pemain baru seperti kasus tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan mereka yang terkena PHK, kemudian mendirikan toko kelontong dengan uang pesangonnya. Jadi, apapun alasannya tadi ya, ini namanya dunia usaha, kita harus berani dan siap untuk bersaing. Nah sekarang, jika kejadian tersebut tadi dialami oleh kalian sebagai pemilik toko kelontong yang mulai merasa tergusur karena kehadiran pemain baru, apa yang kalian lakukan? Berikut tips cara bersaing usaha toko kelontong agar tetap bisa bertahan dan bersaing dengan toko lainnya. Tips yang pertama, perbaiki tampilan toko. Nah, coba perhatikan toko kalian saat ini. Kemudian coba perhatikan toko minimarket modern yang pernah kalian lihat. Bagaimana? Banyak perbedaankah? Nah, mereka toko modern itu benar-benar memperhatikan yang namanya tampilan. Mereka mendesain tampilan sedemikian rupa agar mampu menarik minat pembeli. Tampilan yang mencolok, desain ruangan yang bagus, warna cat yang khas, dan secara berkala mereka pasti memperbarui catnya agar tidak tampak pudar. Parkiran pun memadai dan lihat di depan minimarket los ya, tidak ada pohon ataupun benda apapun yang menghalangi konsumen untuk masuk ke wilayah minimarket atau ke dalam minimarket tersebut. Nah, kalian sebagai pemilik toko kelontong yang ingin bisa bersaing dengan toko lainnya, tidak boleh lengah nih. Sebelum toko tetangga merubah penampilannya, maka lebih baik kalian merubahnya terlebih dahulu. Jika selama ini cat toko kelontong kalian sudah kusam, maka coba untuk dicat kembali dengan tampilan semenarik mungkin dengan perpaduan cat yang tentunya mengesankan. Kalian boleh bergabung dengan SRC agar bisa menggunakan logo dan warna cat khas SRC, merah, putih, kemudian silver. Nah itu, silahkan lihat video saya di pojok kiri atas atau bisa lihat link yang ada di deskripsi untuk tahu bagaimana cara bergabung dengan SRC. Atau kalian juga boleh nih meniru gaya pengecatan minimarket modern, atau bisa juga membuat desain pengecatan model sendiri. Silahkan berkreasi sesuka kalian, asalkan itu menarik dan itu bisa mengundang konsumen untuk hadir, untuk datang ke toko, itu udah bagus. Selain tampilan tadi, penataan barang dagangan yang rapi itu juga merupakan hal penting untuk memberi kesan bersih, untuk memberi kesan profesional sebagai seorang pembisnis toko kelontong. Tampilan lainnya yang perlu diperhatikan seperti papan nama toko itu juga sangat penting. Apabila kalian ada dana lebih nih, maka buatlah seperti yang minimarket buat. Kemudian tips yang kedua, tingkatkan kenyamanan pelanggan. Ini sangat penting sekali ya. Coba pikirkan apa yang membuat kalian nyaman saat berbelanja di minimarket. Semoga sama ya dengan apa yang saya pikirkan. Yang pertama, parkir memadai. Yang kedua, ruangannya bersih.
Yang ketiga, penataan produknya rapi. Yang keempat, cahayanya terang. Yang kelima, ruangannya ber-AC. Yang keenam, ada tempat istirahatnya. Nah, itu semua membuat kita nyaman untuk berbelanja di minimarket modern. Nah, kira-kira dari keenam hal tersebut, mana yang menurut kalian tidak bisa dilakukan oleh toko kelontong seperti kita yang memiliki modal minim? Parkiran memadai, seharusnya kita bisa. Ruangan yang bersih, itu kita juga harus bisa. Sepertinya wajib banget ini. Cahaya ruangan yang terang, ini juga bisa kita usahakan. Kita harus mengganti ya lampu yang ada di tempat kita itu menjadi lampu TL yang panjang itu, seperti di video saya di pojok kiri atas seperti itu. Nah, kita itu harus menggantinya seperti itu biar terlihat cahayanya itu terang di toko kita. Kemudian ruangan ber-AC. Nah, ini mungkin nggak wajib-wajib banget ya untuk toko kelontong. Untuk toko kelontong itu yang penting itu di dalamnya itu tidak gerah. Itu aja udah bagus. Kemudian tempat istirahat pelanggan ini juga seharusnya kita bisa sediakan. Itu tadi usaha-usaha untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan untuk berbelanja di toko kita. Kalau kita bisa menyediakan ya minimal 4 lah dari ke-6 hal yang tadi, itu pastinya pelanggan itu juga udah nyaman di tempat kita. Kemudian tips yang ketiga, tingkatkan pelayanan kepada pelanggan. Coba diingat-ingat, apakah kalian selalu menyapa pelanggan atau tidak? Nah, menyapa pelanggan itu merupakan nilai tambah tersendiri bagi sebuah usaha toko kelontong. Itulah alasan kenapa di minimarket modern, karyawannya itu selalu menyambut ramah setiap orang yang berkunjung. Dan itu semestinya ditiru oleh pemilik usaha toko kelontong seperti kita. Karena itu sesuatu hal yang baik dan harus atau wajib kita tiru. Kita bisa menyapa pelanggan dengan bahasa daerah kita masing-masing, yang tentunya akan lebih mendekatkan rasa keakraban kita. Contohnya nih, kita bisa menanyakan kabar, bagaimana keadaan keluarganya, dan lain sebagainya, terutama ditujukan untuk pelanggan yang sudah dikenal atau pelanggan yang loyal dengan toko kita. Kita sudah kenal dengan pelanggannya sudah loyal, maka kita tidak ada salahnya bertanya lebih dalam lagi tentang keluarganya. Tapi ya, jangan SKSD ya, jangan sok kenal, sok dekat. Yang penting kita dalam batas kewajaran saja, itu tidak menjadi permasalahan. Kemudian pelayanan dari segi kecepatan dalam bertransaksi itu juga sangat perlu diperhatikan. Jangan lelet dan harus murah senyum. Kemudian tips yang keempat adalah produk jualan yang variatif. Nah, sebagai pemilik toko kelontong itu harus jeli dalam menyediakan barang dagangan. Produk yang kita sediakan itu harus variatif, selaras dengan kebutuhan masyarakat sekitar agar barang yang kita sediakan bisa terjual semua. Jangan sampai kita sudah menyediakan banyak jenis barang, barangnya sudah variatif, tapi ternyata tidak sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Maka itu nanti akan tidak laku terjual atau bisa-bisa nanti barangnya itu kadaluarsa. Itulah alasan kenapa produk jualan yang variatif itu saya taruh di nomor 4. Karena menurut saya apabila tampilan toko sudah bagus, pelanggan sudah nyaman berbelanja di tempat kita, pelayanan kita sudah oke, sudah maksimal, maka pelanggan itu akan suka untuk selalu berkunjung ke toko kita. Dan mereka pasti akan memberikan masukan ke kita untuk menyediakan berbagai macam barang kebutuhan ya sesuai dengan yang mereka inginkan. Atau sebagai referensi bagi kalian yang ingin tahu jenis barang apa saja yang seharusnya disediakan, kalian bisa lihat video saya tentang 13 daftar barang toko kelontong untuk dijual sehari-hari. Link ada di kolom deskripsi. Tapi seperti yang saya ulas tadi, semuanya itu harus selaras dengan kebutuhan konsumen. Itu tadi cukup untuk referensi saja ya. Kemudian tips yang kelima adalah harga yang kompetitif. Kalau kita mau bersaing, toko kita itu harus memiliki harga yang kompetitif. Nah, harga yang kompetitif itu tidak mahal, tidak terlalu murah, dan tidak jual rugi. Tidak mahal maksudnya jangan sampai terpaut selisih yang cukup jauh dari toko lainnya. Apabila selisihnya itu Rp500 dari toko lain itu masih wajar. Asal pelanggan merasa nyaman berbelanja di tempat kita, maka mereka tidak akan pindah. Tapi yang perlu diketahui, apabila harga kita lebih tinggi dan konsumen berpindah, maka kita harus segera menyamakan harga kita dengan harga toko lainnya. Kemudian tidak terlalu murah, maksudnya itu jangan sampai semua harga barang dipukul rata dengan pengambilan keuntungan yang tipis.
Kalau seperti itu, maka profit yang kalian dapat nanti tentunya akan sedikit dan nantinya tidak bisa menutup operasional dan kebutuhan sehari-hari kita. Jadi tolong perhatikan itu, jangan memasang harga terlalu murah untuk semua jenis barang yang kita jual. Kalau barang yang murah itu biasanya apa? Produk seperti beras, minyak goreng, tepung, gula, itu boleh kita jual dengan harga murah, mengambil keuntungannya tipis, itu tidak masalah karena itu barang-barang pokok. Nah, untuk barang-barang yang lainnya tentunya kita juga harus menyesuaikan. Kemudian tidak jual rugi, maksudnya itu kalian jangan jual barang dagangan di bawah harga kulakan. Itu bisa menghancurkan harga pasar dan bisa mengakibatkan perang harga dengan toko tetangga. Kalau sudah seperti itu, nanti akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Ya, intinya harga kompetitif itu ya pokoknya harga yang bisa bersaing dengan toko tetangga tanpa merusak harga pasar. Intinya seperti itu. Kita tidak rugi, orang lain juga tidak rugi. Kalian cukup ikuti harga pasaran di toko sekitar dan bersainglah di penampilan toko, di sisi kenyamanan pelanggan, di pelayanan dan produk yang variatif. Seperti yang dilakukan oleh minimarket itu kan seperti itu ya. Harganya sudah mahal, tapi kenapa banyak yang datang? Nah, karena mereka bersaing di penampilan toko tadi, kenyamanan dalam berbelanja, kemudian pelayanan yang baik, kemudian produk yang variatif, maka mereka bisa memenangkan pasar. Nah, semoga tips tersebut itu bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila kalian suka dengan tips saya tadi, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa juga ya, nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih, salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis toko kelontong dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.